Hari ini kita nanti akan melanjutkan diskusi kita sebelum nanti mahasiswa mempraktekkan apa yang sudah kita diskusikan bersama hari ini. Dan untuk yang kemarin, insya Allah besok pagi akan saya sampaikan one by one. Nanti masukan-masukannya seperti apa. Jadi per orang per orang akan saya berikan masukan, ini kekurangannya apa, sehingga nanti bisa diperbaiki dan harapannya nanti teman-teman mahasiswa dari masukan-masukan itu bisa lebih baik. Akan lebih bagus kalau misalkan dari awal kalian sudah menentukan memang nanti materinya ini, begitu kan? Sehingga nanti untuk keterampilan yang kedua, misalkan hari ini keterampilan yang ketiga, 4, 5, 6, itu tidak mengulangi lagi dari awal lagi, karena sudah lanjutan dari keterampilan membuka dan juga menutup pelajaran. Begitu juga nanti di pertemuan ke berapa berarti ini kan 4, ke pertemuan kelima kan kita sudah 6. Pertemuan ke-6 kita sudah membuat RPP. Nanti harapannya ya apa yang kalian praktekkan kemarin yang memang tertuang dalam RPP. Apa yang kalian praktekkan sama dengan apa yang tertuang dalam RPP. Sehingga itu nanti bisa lebih mudah. Jadi dari awal kalau misalkan nanti memang mau mengganti mata pelajarannya apa, materinya apa, mending dari awal saja ya. Baik, kita awali dulu untuk pertemuan pada hari ini dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Yang belum presensi ya Mas Mbak ya, jangan lupa presensi dulu karena waktunya terbatas untuk presensinya saya batasi. Jadi mohon bisa dipastikan benar-benar sudah presensi semuanya. Sudah bisa dilihat Mas Mbak ini ya, PPT saya sudah bisa dilihat. Sampun Bu. Sudah bisa dilihat, langsung saja kita mulai sedikit mengingat-ingat. Untuk pertemuan kemarin ini dari beberapa, bukan di kelas ini ya, dari beberapa kelas yang lain sudah ada yang saya review. Jadi banyak sekali yang memang melupakan di kegiatan pendahuluannya itu menyampaikan tentang bagaimana sih kita bisa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata anak-anak. Ini penting sekali. Jadi tidak hanya sekedar acuan dan juga penyampaian tujuan pembelajaran, tapi sebelum kita masuk ke kegiatan inti di awal itu sebaiknya guru memberikan mengajak anak-anak untuk mengaitkan materi dengan kehidupan nyata, apa yang mereka alami. Contohnya kemarin sudah pernah saya contohkan, misalkan kita materinya hari ini tentang puasa. Nah, jangan langsung misalkan apa pengertian puasa anak-anak, jangan langsung seperti itu, tapi bagaimana kita bisa mengaitkan materi itu tidak hanya sekedar konsep, tapi memang benar-benar realnya di lapangan itu mereka mengalami, sehingga lebih masuk, lebih kena materi itu begitu dibandingkan hanya sekedar kita tanya pengertian puasa apa anak-anak. Nah, misalkan begitu, misalkan kita ngajar kelas 1 SD atau MI misalkan ya, atau kelas MTS, itu juga nanti penggunaan bahasanya juga harus diperhatikan. Dari beberapa tugas yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa itu ada yang penggunaan bahasanya kurang tepat. Karena apa? Ini ngajarnya kelas MTS kok. Ini pasnya malah kelas misalkan kelas 7, ini pasnya kok kelas 4 SD, kelas 1 SD. Ini juga harus diperhatikan ya nanti. Siapa yang kita ajar juga harus tahu. Itu nanti akan mempengaruhi penggunaan kalimat dan juga pemberian contoh dan sebagainya begitu. Nah, kegiatan mengaitkan materi dengan kehidupan nyata anak-anak itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Jadi mahasiswa mohon bisa diingat-ingat karena hasil review dari beberapa kelas itu, kelas ini belum sampai ya, itu masih banyak yang memang belum melakukan bagaimana bisa mengaitkan materi dengan kehidupan nyata anak-anak. Kemudian di akhir, di kegiatan penutup juga sering lupa untuk memberikan rangkuman. Jadi langsung kepada tugas, kemudian evaluasi begitu tanpa ada pemberian rangkuman. Nah, ini perlu diperhatikan juga. Apa yang kemarin sudah kita diskusikan bersama, langkah-langkahnya dan urut-urutannya itu bagaimana, itu juga mohon nanti bisa diperhatikan betul-betul sehingga nanti kalau ada perbaikan bisa diperbaiki dengan sebaik mungkin. Nah, hari ini kita akan melanjutkan 4 keterampilan langsung. Nah, 4 keterampilan bertanya dasar. 4 keterampilan, ada keterampilan bertanya dasar, keterampilan bertanya lanjut, keterampilan mengadakan variasi, dan juga keterampilan memimpin, mengelola kelas. Nah, untuk pertemuan keempat ini kan ada banyak keterampilan ya. Kemarin sudah kita awali dengan praktek keterampilan membuka dan menutup. Nanti untuk yang keterampilan ini kita tidak ada praktek untuk membuat video. Nanti
kita kita gabung dengan sekalian di pertemuan kelima. Jadi untuk setelah ini nanti tidak ada penugasan untuk membuat video begitu ya. Jadi nanti kita langsung gabung videonya di pertemuan kelima sehingga 8 keterampilan itu sudah kita diskusikan bersama, nanti baru dipraktekkan. Kita awali diskusi kita pada hari ini penting sekali, mohon diperhatikan karena pembelajaran yang aktif itu tidak terus gurunya yang aktif, tetapi peserta didik yang harus lebih aktif. Nah, bagaimana kita bisa mengajak anak-anak untuk aktif? Salah satunya bisa dipancing dengan pertanyaan yang kita berikan kepada anak-anak. Nah, oleh karena itu, karena kan kita usahakan tidak hanya aktif secara kegiatan tapi juga kognitifnya juga aktif, kita pancing dengan pertanyaan. Maka di sini penting bagi seorang guru untuk menguasai keterampilan bertanya. Ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika kita memberikan pertanyaan atau melontarkan pertanyaan kepada anak-anak, meminta anak-anak untuk menjawab pertanyaan. Itu ada hal-hal yang harus diperhatikan, tidak sekedar, dan jenis pertanyaannya juga harus disesuaikan dengan tingkatan apa yang akan kita bahas. Tidak mungkin sekali misalkan kita baru pertama kali masuk baru pertemuan pertama ini ya, misalkan ya, kita materinya tentang tayamum, tiba-tiba terus kita langsung tanya. Nah, yang apa namanya? Misalkan yang gampang saja deh, sholat begitu. Tiba-tiba langsung tanya hal-hal yang membatalkan sholat apa saja, anak-anak kan kita belum membahas pengertian, belum membahas rukun, belum membahas syarat. Jadi pertanyaan itu harus runtut disesuaikan dengan tingkat apa ya? Tingkatan mana yang harus kita pelajari dulu. Nah, biasanya yang basic-basic, yang dasar-dasar itu yang pertanyaan yang mudah. Namanya di sini nanti ada pertanyaan dasar dan juga pertanyaan lanjut. Yang sering saya contohkan ketika mengawali pembelajaran itu, misalkan kita materinya tentang sholat begitu kan. Pertanyaan dasar kan namanya dasar kan rendah ya, dasar. Jadi tingkatannya masih pertanyaannya itu kalau ya di bawah lah, masih awal-awal untuk memulai sesuatu, memulai mengajak anak-anak untuk membahas sesuatu. Misalnya begini, kalau pertanyaan dasar misalnya, hari ini kita akan membahas, misalkan kita awali dari acuan ya, pemberian acuan, kemudian penyampaian tujuan, karena kalau pertanyaan dasar ini tidak harus di kegiatan inti, tapi di kegiatan pendahuluan, itu juga kita sudah menggunakan keterampilan bertanya ini. Misalkan di kegiatan pendahuluan. Baik anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu tentang sholat. Nah, harapannya, sholat wajib ya, harapannya setelah kalian mendiskusikan tentang sholat, kalian dapat mengetahui tentang rukun, syaratnya, sehingga nanti kalian tata caranya juga, hal-hal yang membatalkan, sehingga nanti kalian bisa melaksanakan sholat dengan baik dan benar sesuai dengan syariat Islam. Nah, sekarang Bu Guru tanya anak-anak, misalkan ya, ini contoh, nanti bisa dikembangkan sendiri. Contoh, bagaimana sih keterampilan bertanya dasar itu misalkan. Nah, siapa yang di rumah sudah melakukan sholat 5 waktu secara tepat waktu anak-anak? Atau sudah lengkap, sudah genap semuanya sholat 5 waktunya, siapa anak-anak? Nah, ini pertanyaan dasar. Kita mau mengajak anak-anak untuk mendiskusikan, bukan terus hanya, pertanyaan dasar berarti awal-awal kita mengajak anak-anak untuk membahas materi hari ini, langsung pertanyaan mengarah ke teori begitu. Pengertian puasa apa, anak-anak ada yang tahu pengertian puasa? Jangan seperti itu dulu, tapi sebisa mungkin di awal itu kita pancing anak-anak itu untuk memahami materi itu dengan mengaitkan di kehidupan mereka sehari-hari. Jadi pertanyaannya jangan melulu kepada apa pengertian puasa, anak-anak di awal itu kita pancing dulu. Anak-anak kelas 1 SD, kelas 2 MTS itu juga nanti pertanyaannya juga disesuaikan. Kalau anak-anak SDMI kan tadi pertanyaannya, siapa yang sholatnya sudah apa namanya, sudah lengkap anak-anak, siapa yang di rumah sholat berjamaah anak-anak, ya biasanya apa, jamaah apa, maghrib, subuh jamaah enggak anak-anak. Nah, bisa dikembangkan dengan seperti itu awal-awal. Kenapa kita, materinya tentang sholat berjamaah kok kita tanya itu? Iya, tujuannya kita apa? Tujuannya kita mau mengaitkan materi itu dengan kehidupan nyata anak-anak. Nah, terus kalau begitu kita tanya lagi, ada pertanyaan lanjutan lagi. Misalkan ya, ini ada yang masuk sebentar. Ya, silakan masuk Mas, Mbak, atau ini Mas atau Mbak ini tadi yang baru masuk. Begitu, misalnya seperti itu. Nah, berarti di kegiatan pendahuluan itu kan kita sudah menggunakan keterampilan bertanya dasar di sini. Siapa yang di rumahnya sholatnya tepat waktu anak-anak?
Siapa yang sudah melakukan sholat waktu secara lengkap utuh anak-anak? Ada yang bolong-bolong nggak sholat wajibnya, sholat fardunya? Tidak Bu, lengkap semuanya Bu. Mulai dari duhur. Kalau biasanya kalian sholat duhur, waktunya kapan anak-anak? Oh sekian, sekian, jam sekian Bu. Oh ini hanya untuk mengetes kita mengetahui anak-anak benar nggak sih sholat melakukan sholat apa namanya secara secara tepat waktu sesuai dengan 5 waktu ya 5 nggak hanya maghrib saja begitu. Nah terus kita tanya lagi misalnya kalau sholat maghrib berapa rakaat anak-anak? Misalkan begitu, oh 3 rakaat Bu, oh berarti anak-anak tahu, nah, kan tahu kan. Nah biasanya kalau kalian nah sekarang Bu guru tanya, biasanya kalian kalau sholat itu, biasanya kalau kalian sholat, yang pertama kali kalian lakukan apa anak-anak? Setelah wudhu kan mau sholat kan, yang pertama kali kalian lakukan apa anak-anak? Nah, itu kita pancing mereka, kita kaitkan, tidak hanya sekedar yang pertama adalah niat, kita sampaikan begitu. Nanti akan sangat susah sekali untuk dipahami anak-anak. Jadi mengaitkan materi dengan kehidupan nyata anak-anak itu sangat penting. Nah, caranya dengan diberikan beberapa pertanyaan tadi. Dalam hal ini adalah bisa dilakukan dengan pertanyaan dasar. Contohnya tadi, jangan jangan terus ketika kita mengajak anak-anak untuk diskusi terus dimulai pengertian surat apa anak-anak, syaratnya apa anak-anak, rukunnya apa anak-anak, langsung seperti itu nanti penerimaan anak-anak akan susah. Jadi dipancing seperti itu. Yang pertama kali kalian lakukan ketika kalian sholat apa anak-anak, misalkan begitu ya. Oh, takbiratul ihram Bu, misalkan begitu terus. Sebelum takbiratul ihram, apa yang kalian lakukan? Nah, pertanyaan. Kita pancing dengan pertanyaan. Itu cara kita, salah satu cara yang bisa kita gunakan untuk melibatkan peserta didik secara aktif. Itu ya. Makanya di sini penguasaan tentang keterampilan dasar bertanya itu sangat penting maupun keterampilan bertanya lanjutan. Nah, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan ketika kita mau memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Dalam hal ini adalah pertanyaan dasar. Pertanyaan dasar. Sebelum ke situ, ini juga ada beberapa yang perlu kita diskusikan terkait kenapa sih kita penting menguasai tentang keterampilan dasar bertanya, karena di sini salah satunya itu adalah bagaimana kita bisa membangkitkan minat dan juga rasa ingin tahu peserta didik. Contohnya tadi, siapa yang sholatnya masih bolong-bolong anak-anak? Ada yang nggak yang sholatnya masih masih sudah sempurna anak-anak? Artinya 5 waktu semuanya dilakukan. Nah, kalau ditanya kan dengan pertanyaan, mereka akan terus perhatiannya itu akan bertambah kan. Oh iya, selain meningkatkan minat juga memusatkan perhatian anak-anak. Beda kalau kita misalkan jadi anak-anak pengertian sholat adalah yaitu doa yang diawali kegiatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam, hanya semacam itu nanti nggak akan kena gitu, sulit untuk diterima. Makanya di sini kita pancing dengan pertanyaan. Salah satunya tujuannya yaitu untuk membangkitkan minat, rasa ingin tahu, meningkatkan perhatian peserta didik begitu ya. Dan juga di sini juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Kenapa di situ dengan hanya pertanyaan itu dapat meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik? Coba bayangkan ketika anak-anak hanya mendengarkan dengan ketika ditanya. Nah, ini misalkan teman-teman mahasiswa hanya mendengarkan kan, apa namanya? Kemampuan mereka untuk berpikir itu akan sedikit sekali dikembangkan. Beda kalau misalkan ini coba sebentar saya lihat dulu. Mas Zampurna. Mas Zampurna, mana orangnya? Ini siapa nama lengkapnya? Zampurna. Halo, Mas Zampurna? Mas Zampurna? Iya, Bu. Ini Mas siapa? Ini namamu kok enggak sesuai dengan nama aslinya sih? Oh, Mas Ahmad Jamzuri, Bu. Oh, Ahmad Zamzuri ya, diganti Zampurna ya. Kapan syukuran ganti namanya? Syukuran ganti namanya kapan kok nggak ngundang-ngundang? Nah, coba Mas. Nah, ini kalau ditanya seperti ini, nah, misalkan ya, kita kan langsung berpikir kan, wah itu siap-siap aku. Belum lagi nanti ketika saya berikan pertanyaan, kan berarti kan di sini menunjukkan bahwa dengan pertanyaan itu nanti dapat meningkatkan keterampilan berpikir anak-anak. Contohnya dibandingkan mereka hanya kita minta untuk mendengarkan. Ya atau tidak?
Nah, contoh Mas, Mas Jam Zuri, Mas Jam siapa tadi? Mas Jam Zuri ya. Sing ngakon sapa jeneng mbok genti-genti Purna, no Jam Purna barang. Ini yang baru masuk Mbak Nurmatis. Nah, Mas, salah satu keuntungan apa namanya? Salah satu bukan keuntungan ya. Alasan kenapa sih Mas Jam? Halo Mas Jam. Salah satu alasan kenapa kita kita penting sekali mengkaji tentang keterampilan bertanya di sini apa Mas? Salah satu tujuannya apa? Manfaatnya Keterampilan apa apa sih? Bu? Kenapa sih guru harus dituntut memiliki keterampilan bertanya dasar, keterampilan bertanya lanjut? Ya, agar menarik siswanya Bu, Menarik apanya? Maksudnya menarik perhatian. menarik perhatian ya begitu. Contohnya tadi yang misalkan ini nggak ditanya, terus ditanya kan tiba-tiba berpusat kan, terus mereka juga berpikir. Sampai ketika jawaban juga berarti dalam artian sudah berusaha untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritismu kan. Nah ini salah satu contoh. Jadi sebisa mungkin dalam pembelajaran kita harus selalu melibatkan peserta didik. Pelibatan itu ya tidak hanya dalam kegiatan yang secara fisik saja, tapi juga kognitifnya juga. Yang terpenting di sini adalah pelibatan secara kognitif. Nah ini langsung ya yang di sini yang perlu diperhatikan ketika kita menyampaikan pertanyaan, pertanyaan yang kita sampaikan itu ini berlaku tidak hanya untuk keterampilan bertanya dasar, tetapi juga keterampilan bertanya lanjut juga juga nanti harus diperhatikan seperti ini. Ini bisa dipakai untuk keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjut. Pengungkapan pertanyaan itu harus jelas. Jadi nggak usah mutar-mutar kemana. Kalau mau tanya tentang, Mas tujuannya apa sih? Kita harus mempelajari tentang keterampilan bertanya dasar. Yang mau ditanyakan itu ya sudah tanyakan itu, nggak usah mutar-mutar terus ke sana kemari sampai anak-anak itu bingung. Oleh karena itu, sebab itu, makanya nggak usah sampai seperti itu. Nanti anak-anak malah bingung. Ya, jadi pengungkapan pertanyaan, pertanyaan yang kita berikan kepada peserta didik itu harus jelas. Sudah langsung ditanyakan itu apa poinnya yang ingin kita tanyakan, ya udah itu yang kita tanyakan begitu. Kemudian jangan lupa sebelum kita memberikan pertanyaan itu diingat-ingat ini karena ini nanti keterampilan memberikan pertanyaan, keterampilan bertanya dasar dan lanjut ini tidak hanya di kegiatan inti tapi mulai dari kegiatan pendahuluan sudah kita lakukan. Jadi harus diperhatikan. Sebelum kita memberikan pertanyaan itu harus diberikan acuan dulu. Harus diberikan acuan. Contohnya bagaimana? Contoh misalkan ya, tadi di awal di kegiatan pendahuluan misalkan ya, baik anak-anak hari ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu kemarin yaitu tentang tayamum anak-anak, tentang tayamum. Nah ini berarti pemberian acuan, baru ditanyakan. Nah ada yang tahu rukun tayamum itu apa saja sih anak-anak atau apa yang kita lakukan ketika kita tayamum? Sama nggak sih ketika kita tayamum dengan yang kita lakukan ketika kita wudhu? Nah, itu kan pertanyaan yang kita sampaikan. Nah, sebelum tadi saya memberikan pertanyaan, kan saya memberikan acuan. Acuannya apa tadi? Hari ini kita akan mendiskusikan tentang tayamum. Jangan terus tiba-tiba masuk kelas sudah salam, sapa doa dan sebagainya itu ya. Kita tidak memberikan acuan terus tiba-tiba diberikan pertanyaan. Ya, anak-anak nggak jelas ini maksudnya apa sih Bu Guru? Ini maksudnya apa sih Pak Guru? Begitu. Jadi sebelum kita memberikan pertanyaan, diingat-ingat harus kita berikan acuan. Yang topik yang kita bahas hari ini itu apa? Begitu. Acuannya harus jelas. Jangan tiba-tiba sudah doa salam dan terus tiba-tiba nah sekarang apa macam-macam macam-macam air, ada berapa macam-macam air tiba-tiba seperti itu. Nah, harus diberikan acuan dulu ya. Kemudian pemusatan perhatian dan pemindahan giliran ini hampir sama ya. Jangan sekali-sekali kita memberikan pertanyaan ketika anak-anak belum fokus kepada kita. Nanti nggak sampai maksud dari pertanyaan kita nggak akan sampai. Jadi pastikan bahwa memang benar-benar anak-anak sudah perhatiannya terpusat kepada kita, baru pertanyaan itu kita sampaikan. Kita sampaikan. Dan ketika kita memberikan pertanyaan tapi hanya orang-orang itu saja yang jawab, misalkan kok si A terus yang jawab atau si B terus yang jawab ya, itu guru harus mengambil tindakan. Jangan sampai itu kita teruskan berlarut-larut ya. Harus kita lakukan pemindahan giliran dan juga penyebaran. Harus ada pemindahan giliran dan juga penyebaran. Kalau misalkan memang dalam satu kelas yang kita ajar itu yang merespon itu hanya orang-orang tertentu saja, hanya si A dan si B saja ya. Bagaimana caranya kita agar dalam satu kelas itu bisa merata. Misalkan tadi yang jawab terus malah Mas Jam Juri terus kan,
Terus ya udah saya coba pemindahan giliran dan juga penyebaran. Caranya bagaimana ya? Kita tunjuk misalkan. Nah, coba Mbak Salma, ada berapa syarat tayamum? Nah, itu kan berarti kita berusaha untuk pertanyaan itu agar dijawab tidak hanya oleh orang tertentu saja, tapi bisa menyeluruh. Siapapun juga bisa menjawab. Kita berikan kesempatan dengan cara ditunjuk tadi. Sebenarnya kadang itu mahasiswa sudah peserta didik kita itu sudah punya jawaban, sudah tahu jawabannya, tapi kadangkala keberanian seseorang itu tidak sama. Ada yang terus langsung berani angkat tangan gitu ya, tunjuk jari, ada yang nunggu ditunjuk dulu. Nah, ini harus kita sebagai guru juga harus memperhatikan hal itu. Makanya di sini ketika kita memberikan pertanyaan juga sebisa mungkin ada penyebaran dan juga kita memberikan kesempatan kepada yang lain untuk ikut terlibat dengan cara pemindahan giliran tadi. Sehingga tidak si A saja yang merespon, tidak si B saja yang merespon. Caranya tadi dengan ditunjuk, coba Mas, coba Mbak kamu. Nah, begitu ya. Kemudian yang terpenting lagi di sini ketika pertanyaan sudah kita berikan, itu juga kita harus memberikan waktu untuk berpikir kepada kepada peserta didik kita. Contohnya begini misalkan, tadi misalkan saya tanya kepada Mas Ulul, nah Mas Ulul misalkan ya, coba Mas syarat-syarat tayamum ada berapa? Sudah nggak bisa jawab ya sudah saya lempar ke Mbak Syalu. Nah, jangan seperti itu, tapi kita beri waktu mereka peserta didik untuk berpikir, meskipun hanya sedikit gitu kan. Coba siapa yang sudah tahu tentang tata cara melakukan tayamum anak-anak siapa? Akan berhenti sejenak kan. Ada yang tahu syarat tayamum itu apa saja? Misalkan begitu. Kan kita ada jeda untuk berhenti memberikan waktu berpikir kepada peserta didik. Jangan terus misalkan kita melontarkan pertanyaan, ada yang tahu syarat tayamum ada berapa anak-anak? Oh, enggak ada yang tahu ya sudah. Coba Mas kamu jangan langsung seperti itu. Kita beri waktu meskipun hanya sebentar untuk anak-anak berpikir sebelum mereka menyampaikan jawaban dari pertanyaan kita. Begitu. Nah, terus ini yang terpenting di sini adalah misalkan dari pertanyaan yang kita berikan itu ternyata dari satu kelas itu belum ada yang bisa menjawab, jangan sekali-sekali langsung kita jawab sendiri. Jangan sekali-sekali langsung kita jawab sendiri. Misalkan tadi ada yang tahu syarat wudhu ada berapa? Ada berapa anak-anak syarat wudhu? Belum tahu Bu, tidak tahu Bu. Misalkan anak-anak jawabnya seperti itu ya. Terus gurunya langsung, ya sudah. Jadi syarat wudhu itu ada sekian. Jangan sekali-kali seperti itu. Pokoknya pamali kalau kita menjawab pertanyaan sendiri. Lah terus gimana Bu caranya? Wong memang satu kelas itu tidak ada yang menjawab. Nah, caranya bisa dengan kita memberikan tuntunan. Bukan tuntutan ya, tapi tuntunan. Tuntunan itu semacam apa ya? Kata-kata kunci untuk mempermudah anak-anak dalam menjawab pertanyaan. Misalkan kita tanya, yang gampang saja contohnya. Nah, ada yang tahu nggak rukun sholat ada berapa anak-anak? Misalkan atau rukun wudhu lah, misalkan yang gampang yang sedikit. Rukun wudhu ada berapa? Ternyata nggak ada yang bisa jawab. Jangan terus kita sampaikan rukun wudhu ada sekian anak-anak. Jadi yang pertama itu ini, jangan sampai seperti itu. Tapi kita pancing, kita berikan tuntunan agar mereka dapat menjawab pertanyaan kita. Belum tahu Bu, nggak tahu Bu. Nah, terus gimana Bu cara memberikan tuntunan? Contohnya tadi ketika kita tanya, ada berapa sih rukun wudhu anak-anak? Belum tahu Bu, tidak tahu Bu misalkan. Nah, coba ketika kamu wudhu, yang pertama kali kamu lakukan apa? Yang pertama kali kamu lakukan. Oh, saya niat dulu Bu. Nah, ini kan berarti artinya kita memberikan tuntunan kepada anak-anak ketika mereka belum bisa menjawab pertanyaan kita. Kita beri tuntunan sehingga mereka bisa menjawab. Akhirnya kan bisa menjawab kan dia. Saya niat dulu, Bu. Oh, niat ya. Setelah niat apa, Mas? Setelah niat apa, Mbak, yang selanjutnya kamu lakukan? Nah, itu kita berikan tuntunan sehingga kan akhirnya mereka menjawab sendiri kan. Begitu caranya ya. Pokoknya kalau misalkan kita memberikan pertanyaan, belum ada yang menjawab, jangan sekali-sekali langsung kita jawab dulu, tetapi kita beri tuntunan kepada peserta didik kita. Nah, yang perlu diperhatikan lagi ketika kita memberikan pertanyaan, tidak hanya pertanyaan dasar sebenarnya juga pertanyaan lanjut itu kehangatan dan keantusiasan itu harus dimunculkan. Bu, bagaimana cara memunculkan kehangatan dan keantusiasan? Misalnya begitu ya. Apakah terus saya harus mendekatinya biar terasa hangat begitu kan? Wah, ini AC-nya dingin sekali, saya harus deket nih biar hangat. Nggak seperti itu. Tapi misalkan beda sekali loh. Misalkan ini saya secara luring ya misalkan. Saya bertanya kepada anak yang duduknya di tengah atau di belakang.
Tapi saya tanyanya dari tempat duduk saya sambil duduk. Ayo Mbak, coba Mas yang di sana, yang di belakang, nomor 2 itu, ya. Rukun 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 zakat ada berapa? Ini kesannya akan beda ketika saya bertanya kepada anak yang duduk di belakang sana dengan saya mendekati anak tersebut. Saya berjalan ke sana. Sudah didekati, Mas coba Mbak, apa rukun-rukun apa namanya tadi, rukun sholat ada berapa? Rukun tayamum ada berapa? Itu kan beda. Nah, ini adalah bagaimana kita bisa memunculkan kehangatan dan keantusiasan gitu. Makanya gestur, kemudian posisi kita berdiri, posisi kita ketika mengajar itu juga akan mempengaruhi suasana di kelas. Jadi sebisa mungkin itu juga harus kita perhatikan. Misalkan tadi yang sering kita lakukan, misalkan ada yang jawab gitu kan, ada kita memberikan pertanyaan siapa yang tahu ini misalkan gitu kan, macam-macam air yang bisa digunakan untuk bersuci misalkan, macam-macam najis misalkan. Terus di sana tiba-tiba jawab, yang di belakang sana jawab. Ya sudah kita berusaha mendekatinya. Nah, begitu loh. Jadi kehangatan dan keantusiasan itu bisa muncul dengan cara salah satunya bisa seperti tadi caranya didekati. Kita mau tanya siapa yang di depan sini ya kita dekati, yang sebelah kanan ya berarti kita ke posisi sebelah kanan begitu. Ini tujuannya untuk memunculkan kehangatan tadi. Dan kebiasaan ada beberapa kebiasaan yang memang harus dihindari ketika kita memberikan pertanyaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hindari kita menjawab pertanyaan sendiri. Sebisa mungkin pokoknya kita harus berusaha bagaimana agar anak-anak ini bisa menyampaikan apa yang sudah mereka ketahui dengan cara kita pancing terus tadi. Pada dasarnya mereka itu sudah tahu, hanya saja mungkin kalimatnya kita perlu perjelas lagi, kita perlu kasih kata kunci dan sebagainya tadi sehingga mereka bisa memunculkan jawaban sendiri gitu, meskipun melalui apa namanya tadi kita pancing dengan beberapa pertanyaan-pertanyaan selanjutnya begitu ya. Itu yang harus diperhatikan. Misalkan kita memberikan pertanyaan kok belum ada yang jawab, belum ada yang bisa menjawab, ya kita pancing dengan pertanyaan yang contohnya sudah saya sampaikan tadi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika anak-anak sudah memberikan jawaban dari pertanyaan yang kita berikan, jangan sekali-sekali guru itu hanya mengulang jawaban dari anak-anak. Misalkan, rukun iman ada berapa anak-anak? Misalnya ini contoh yang gampang saja. Ada 6 Bu, ada 6 Pak. Misalkan anak-anak jawab gitu ya. Terus kita sebagai guru hanya jawab, iya ada 6. Oh iya betul. Iya. Jangan hanya seperti itu. Jangan hanya seperti itu kita. Kalau misalkan anak-anak sudah menjawab dengan benar. Loh Bu, terus gimana Bu? Kan memang jawabannya seperti itu. Iya, meskipun jawabannya seperti itu, tapi kita harus bisa memberikan tambahan penjelasan untuk lebih memperdalam pemahaman mereka. Jadi anak-anak rukun iman itu ada 5. Yang pertama ini, nah yang kedua ini, yang ketiga begitu. Sebisa mungkin kita bisa memberikan penjelasan tambahan sehingga pengetahuan mereka dan pemahaman mereka itu lebih berkembang. Begitu. Ingat-ingat ya, nanti kalau misalkan praktek, terus muridnya sudah jawab pertanyaan, terus gurunya, iya benar. Selanjutnya kelompok 2, iya benar, hanya seperti itu. Nah, itu nanti ya berarti tidak memperhatikan apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Jadi mohon bisa diperhatikan karena ini hal sepele tapi nanti dampaknya juga akan sangat besar terhadap perkembangan peserta didik. Gitu. Kemudian jangan sekali-sekali juga mengajukan pertanyaan secara berulang-ulang. Tadi sudah ditanyakan, ditanyakan lagi. Nanti ditanyakan lagi sama juga pertanyaannya. Ini juga juga perlu diperhatikan. Dan yang sering kita lakukan ini jangan sering-sering meminta jawaban kepada anak-anak secara serempak. Secara serempak itu satu kelas terus ngomong. Misalkan berarti tadi anak-anak dari hasil diskusi yang sudah kita lakukan pengertian zakat itu apa anak-anak? No, 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 no. Kan ngomongnya nggak jelas kalau secara serempak semuanya. Terus syaratnya ada berapa? Ada apa saja tadi anak-anak? No, 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 no. Yang bisa, bisa untuk dirinya sendiri kalau sering menjawab pertanyaan dengan serempak gitu ya. Yang belum bisa ya mereka akan kabur pemahamannya. Iki sing do ngomong apa? Pura-pura ikut, padahal mereka juga belum tahu kan gitu. Makanya boleh, berarti nggak boleh Bu meminta jawaban anak-anak secara serentak, boleh tapi jangan keseringan. Misalkan ya, ada berapa anak-anak rukun iman? Ada 6 Bu.
Misalkan jawab semuanya boleh, tapi nanti setelah itu kita tunjuk, coba rukun iman yang pertama apa Mas? Rukun iman yang kedua apa Mas? Atau siapa yang tahu rukun iman yang pertama apa saja? Misalkan begitu ya. Nah, begitu. Sehingga nanti harapannya yang tahu itu bisa memberitahu, yang sudah tahu bisa memberitahu temannya, yang belum tahu juga bisa menyimak. Oh, itu ya jawab, berarti ya jawabannya ya begitu. Ya, ini perlu diperhatikan. Hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Nah, selanjutnya pertanyaan keterampilan bertanya lanjut. Nah, keterampilan bertanya lanjut itu ya lanjutan dari pertanyaan-pertanyaan dasar yang sudah kita munculkan tadi. Dan ini bisa dilakukan kalau kita memang benar-benar memperhatikan dari jawaban yang sudah disampaikan oleh anak-anak. Bu, kenapa sih penting kita memberikan pertanyaan lanjutan agar kemampuan mereka itu, kemampuan berpikir mereka, ide-ide yang ada di dalam diri mereka itu bisa bisa lebih berkembang lagi. Kalau hanya kita sudah cukup dengan jawaban mereka seperti itu, nah nanti anak-anak akan sulit mengembangkan kemampuan mereka dalam hal ini dalam menyampaikan ide dan sebagainya. Begitu contohnya misalkan gini, anak-anak pernah nggak perjalanan jauh? Pernah Bu, kemana? Ke Jakarta Bu. Nah, ketika kalian ke Jakarta, dari Jepara ke Jakarta, sholatnya bagaimana anak-anak? Sholatnya kalian kan misalkan kalian berangkatnya dari sini jam 11 ya, misalkan jam 11 pagi, terus kalian sampai sana jam berapa misalkan malam. Nah, kalian biasanya sholatnya bagaimana sih? Oh, sholatnya saya jamak Bu. Saya jamak. Oh, saya jamak di awal, saya jamak di akhir, misalkan di sholat duhurnya saya jamak dengan asar atau sholat asarnya saya jamak dengan duhur Bu. Nah misalkan kok jawaban anak-anak seperti itu dan kita hanya sudah puas dengan jawaban mereka, itu artinya bahwa kita tidak memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk lebih bisa mengembangkan ide-ide mereka, kemampuan-kemampuan mereka yang harusnya itu bisa kita lakukan, bisa mereka lakukan. Nah, kita pancing dengan pertanyaan, kenapa kamu waktu itu bisa kamu jamak waktunya? Kan duhur kan ada waktunya sendiri, asar ada waktunya sendiri. Kenapa? Kenapa waktu itu kamu jamak? Nah, kan akhirnya mereka jawab kan, karena kan Bu, kalau perjalanan jauh lebih dari 80 kilometer, minimal 70 kilometer itu boleh di jamak. Nah, kan begitu, boleh jamak takdim maupun jamak takhir. Artinya ini tadi berarti pertanyaan lanjutan. Kenapa kok kamu jamak? Ah, kan begitu. Atau misalkan kita membahas tentang najis, macam-macam najis. Siapa yang punya adik kecil di rumah usia usia 1 bulan misalkan? 1 bulan saya Bu. Nah, pernah nggak kalian ketika gendong diminta ibu kalian gendong adik kalian itu terus tiba-tiba kalian dipipisi adik kalian? Pernah Bu. Nah, ketika kalian dipipisi adik kalian yang usianya 1 bulan, nah kan anak-anak saja pernah kan? Ketika kalian dipipisi adik kalian yang usianya 1 bulan, bagaimana cara kalian mensucikannya anak-anak? Nah ini kan berarti lebih ada tingkatan dari pertanyaan sebelumnya. Pertanyaan dasar tadi apa? Siapa yang punya adik atau anak yang usianya 1 bulan, anak-anak di rumah 1 bulan atau 2 bulan? Itu kan pertanyaan dasar saya Bu. Nah kemudian kita lanjutkan lagi. Nah ketika kalian, pernah nggak kalian dipipisi adik kalian yang usia 1 bulan atau 2 bulan itu tadi? Pertanyaannya lebih lebih meningkat lagi kan? Apa namanya tingkatannya lebih meningkat lagi. Iya Bu, pernah Bu, gitu malah sering tiap hari saya dipipisi, nah kan gitu. Nah terus gimana cara kalian untuk membersihkan najisnya dari apa namanya pipisnya adik kalian? Nah kan berarti grade-nya lebih meningkat lagi. Artinya apa? Semakin kita berikan pertanyaan lanjutan itu, semakin memfasilitasi peserta didik kita untuk bisa mengembangkan pemikiran kritis mereka, berpikir kritis mereka, mengembangkan ide-ide mereka gitu ya. Jadi ini perlu. Nah, pertanyaan lanjut itu bisa dimunculkan dengan baik kalau kita memperhatikan betul-betul jawaban dari peserta didik. Karena pertanyaan lanjutan itu biasanya sering terkait dengan jawaban dari anak-anak itu seperti apa. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Pernah nggak kalian ketika sholat ya sudah mau sujud, tiba-tiba itu di sajadah kalian itu ada kotoran cicak anak-anak. Pas kalau kalian sujud nanti kena kening kalian. Nah begitu. Nah terus kira-kira kalau misalkan kalian itu sujudnya terus mencong ke kanan, geser 2 langkah ke kanan, yang seperti itu bagaimana sholatnya anak-anak? Sah atau tidak? Nah kan berarti semakin berkembang tingkatannya kan dari pertanyaan yang pertama tadi. Pernah nggak kalian mengalami ini? Pernah Bu, oh, misalkan terus gimana sholatnya kan begitu.
sah atau tidak begitu. Tidak sah Bu misalkan kan, atau sah Bu. Nah terus kita pancing dengan pertanyaan lanjutan lagi, kita berikan pertanyaan lanjutan lagi. Kenapa tidak sah? Nah, kan tingkatan dari pertanyaan itu berbeda. Jawaban anak-anak juga akan lebih berkembang, kemampuan mereka juga akan lebih bagus lagi. Makanya di sini seorang guru itu penting sekali menguasai apa namanya, bagaimana kita bisa mendorong motivasi anak-anak melalui pertanyaan-pertanyaan sehingga mereka yang lebih aktif itu mereka dalam hal ini aktif dalam hal kognitifnya. Tidak hanya aktif, oh lari ke sana, lari ke sini, tempelkan di sini. Tidaknya seperti itu, aktif secara fisik saja, tapi yang terpenting di sini adalah kognitifnya yang lebih aktif juga. Nah, sebelum kita lanjutkan ke keterampilan memberikan variasi, ada yang mau ditanyakan Mas Mbak terkait dengan keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjut? Silakan Mas Mbak, tanya tanya yang belum jelas bisa ditanyakan, silakan. Dari keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjut, silakan ditanyakan. Halo, ada yang mau tanya nggak, Mas Mbak? Halo Mas Mbak, Belum Bu, belum belum. ya? Belum. Oke, Nggih, dereng lanjut mawon Bu. lanjut ya. Oke, kita lanjutkan ya. Loh, lah suaranya wis meh error. Sudah mulai serak ini suaranya, serak-serak bahasa kayak Dewi Persik. eh Keterampilan bertanya dasar dan juga keterampilan bertanya lanjut sudah tidak ada masalah. Kita lanjutkan keterampilan berikutnya yaitu keterampilan mengadakan variasi. Yang perlu dipahami bersama di sini, keterampilan mengadakan variasi itu tidak hanya variasi dalam penggunaan metode ataupun media saja, tetapi juga di sini variasi dalam hal yang sering kita tidak memperhatikan itu, misalkan penggunaan intonasi, kemudian apa namanya, ekspresi, kemudian variasi dalam posisi kita, itu juga juga apa namanya, juga akan mempengaruhi suasana kelas ketika kita mengajar. Jadi tidak hanya variasi dalam penggunaan metode maupun media saja, tetapi di sini adalah variasi dalam gaya mengajar kita itu juga nanti akan sangat kita butuhkan begitu. Nah, yang harus diperhatikan ketika kita mau melakukan atau memberikan variasi, variasi dalam pembelajaran, itu memang benar-benar harus diperhatikan bahwa apa yang akan kita lakukan, variasi kan artinya ada perubahan ya, bervariasi berarti ada yang beda gitu ya. Ya, dalam hal ini adalah perubahan juga bisa, perbedaan juga bisa. Dalam hal apa? Mengajar kita, gayanya juga berubah beda, metodenya atau medianya. Nah, pastikan perubahan yang kita pilih itu yang akan kita gunakan itu memang benar-benar tujuannya bisa memberikan tujuannya bisa apa ya? Untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Karena tidak semua perubahan yang kita lakukan itu nanti dapat dapat, mengantarkan kita mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Malah bisa sebaliknya, wah loh ketika kita menggunakan metode ini kok malah susah ya anak-anak ya memahami materi ini, kan bisa juga. Makanya harus diperhatikan, perubahan yang digunakan itu memang benar-benar harus bersifat apa ya, mencapai tujuan pembelajaran yang lebih efektif begitu. Kemudian, apa namanya, penggunaan teknik mengadakan variasi itu harus lancar dan tepat. Maksudnya di sini misalkan kita mau melakukan penggunaan variasi dalam hal metode begitu. Wah, saya ingin menggunakan, kemarin sudah saya menggunakan metode snowball throwing, menggunakan metode think pair and share. Nah, besok saya menggunakan metode apa namanya, misalkan jigsaw gitu kan. Jigsaw atau role playing Nah, langkah-langkah dalam penggunaan metode itu juga harus kita kita kuasai betul-betul. Jangan sampai nanti ketika kita sudah pelaksanaan action gitu di kelas mau menggunakan metode ini kita sendiri nggak tahu cara menggunakannya begitu. Cara implementasi dari metode itu akhirnya kan malah menghambat dari pelaksanaan proses pembelajaran dan juga pencapaian tujuan pembelajaran. Makanya di sini benar-benar kalau kita mau menggunakan metode ya harus kita kuasai metodenya, menggunakan media ya benar-benar kita harus memang menguasai media tersebut. Jangan sampai sok-sokan gini. Wah, saya mau menggunakan ini nih, apa namanya? Ya menampilkan video apalah, tapi kita sendiri nggak bisa mengoperasionalkan gitu.
Ya harus disiapkan. Sebelumnya kita harus harus cari tahu caranya ini bagaimana ya menghidupkannya ini gitu. Sehingga nanti bisa bisa lebih lebih eh, lebih tepat ketika kita mau menggunakannya begitu. Ya, ini yang perlu diperhatikan juga. Kemudian setiap apapun variasi yang kita gunakan, yang kita mau lakukan itu memang benar-benar harus direncanakan dengan sebaik mungkin. Contohnya begini, kecuali kalau hal-hal tertentu ya, karena kan tidak semua yang kita rencanakan itu nantinya dapat dilaksanakan dengan baik. Tidak semuanya seperti itu. Hal-hal yang insidental itu nanti beda. Nah, makanya gunanya kita menyusun RPP itu ya begitu. Hari ini saya mau mengajar tentang 4 keterampilan, keterampilan bertanya dasar, keterampilan bertanya lanjut, mengadakan variasi dan juga mengelola kelas. Nanti saya daring nih. Ya sudah saya harus siapkan. Saya harus siapkan, saya rencanakan nanti seperti ini ya. Anak-anak akan mahasiswa akan saya minta begini. Terus nanti yang ketika di pertanyaan sudah di akhir mengelola kelas sudah nanti mahasiswa saya minta seperti ini. Nah, itu harus kita rencanakan sehingga nanti ketika kita sudah mulai action gitu ya melakukan itu sudah enak gak terus wah setelah ini apa ya enaknya enggak tidak terus baru mikir di situ gitu harus kita rencanakan karena nanti penggunaan variasi juga akan berkaitan dengan kalau kita berbicara tentang variasi media dan metode ya media apa yang disiapkan kan begitu karena tidak beberapa metode yang kita pakai itu juga nanti ada kaitannya media yang kita butuhkan. Makanya harus direncanakan sebelumnya. Besok saya menggunakan metode cut shot ya harus kita siapkan kartu-kartu pendeknya itu, kartu-kartu singkatnya itu. Jangan terus, wah ini kok kartunya malah nggak dibuat. Bentar ya anak-anak, Bu Guru buat dulu ya kartunya ya. Baru buat 50 kartu di situ ya habis buat buat kartu kan gitu ya. Harus disiapkan dulu. Makanya harus direncanakan. Direncanakan perubahan-perubahan itu yang akan kita lakukan. Kemudian, nah ini yang perlu diperhatikan lagi ketika kita apa namanya eh mau mengadakan variasi tadi sudah sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya variasi di sini tidak hanya variasi dalam penggunaan metode ataupun media saja, tetapi juga variasi dalam gaya mengajar. Contoh di sini yang pertama adalah variasi dalam suara. Suara di sini misalkan intonasi. Itu juga harus ada variasinya. Coba bayangkan misalkan dari awal sampai akhir kita ngajar terus intonasinya itu datar semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baik semuanya ya, hari ini yang tidak masuk siapa. Misalkan seperti itu. Dari awal sampai akhir bayangkan. Loh kan? Nah ini tadi saya ngomong kan intonasinya berbeda. Ada yang tinggi intonasinya, ada yang rendah begitu kan. Nah, itu juga perlu diperhatikan. Pentingnya variasi dalam intonasi itu juga diperhatikan. Contoh misalkan salam kita begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Misalkan kan biasa. Kan. Gimana kabarnya hari ini anak-anak kan beda lagi. Nah, sekarang kita tepuk semangat dulu ya anak-anak sebelum kita mulai pembelajaran hari ini agar kalian lebih semangat lagi dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Kita tepuk semangat ya. Tepuk semangat lah. Kita mau ngajak tepuk semangat kok intonasinya sendiri gak semangat kan ya lucu. Nah, makanya ini ada variasi dalam suara, intonasi juga. Itu sangat penting disesuaikan dengan apa yang kita sampaikan tadi. Begitu. Termasuk juga penekanan-penekanan dalam intonasi itu juga penting. Misalkan begini, saya ingin menyampaikan kepada anak-anak bahwa ini itu penting ya saya sampaikan tanpa saya harus menyatakan dicatat ya anak-anak ini penting tanpa harus saya menyampaikan seperti itu tapi itu bisa saya lakukan dengan apa namanya penekanan intonasi contoh misalkan jadi anak-anak contohnya apa misalkan materinya tentang jangan saya kalau ngasih contoh sholat terus ya tentang wudhu sing gampang ya tentang wudhu misalkan eh atau misalkan ini tentang ya materi ini saja ya misalkan ya. Jadi komponen keterampilan mengadakan variasi itu tidak hanya variasi dalam penggunaan metode dan juga media tetapi juga ada variasi dalam gaya mengajar. Nah, penekanan saya berbeda kan ketika tadi saya menyampaikan tentang variasi penggunaan metode dan variasi penggunaan media. Secara tidak langsung ketika saya mengatakan variasi dalam gaya mengajar. Nah, itu berarti secara tidak langsung dengan intonasi dan penekanan saya yang seperti itu, saya ingin menyampaikan kepada mahasiswa bahwa poin ini loh penting, ini yang sering dilupakan dan ini harus kita perhatikan. Nah, begitu.
Ini pentingnya kita penggunaan variasi dalam suara dan juga intonasi. Ya. Kemudian yang penting lagi di sini adalah kadangkala kesenyapan itu juga perlu kita lakukan. Kesenyapan. Maksudnya kesenyapan itu apa, Bu? Begitu. Maksudnya kesenyapan itu ya senyap kan berarti apa ya, sunyi, diam gitu. Misalkan kesenyapan itu seperti ini ya. Kalau kita ngajar di sekolah-sekolah itu apalagi kalau SDMI itu kan masih sering gaduh sendiri. Anak-anak di MTS SMA juga masih sering gaduh sendiri. Nah, ketika anak-anak sedang gaduh ketika kita mengajak anak-anak mengajak mereka untuk diskusi, nah, tidak usah capek-capek terus semuanya anak-anak diam semuanya. Perhatikan, dengarkan Bu Guru tanpa harus kita nggak usah capek-capek kayak gitu. Dicoba saja kita menggunakan variasi berupa kesenyapan. Nah, yang awalnya kita ngomong seperti ini kan, terus tiba-tiba saya diam. Contohnya begini, ini saya menjelaskan, terus teman-teman mahasiswa itu pada ngomong sendiri di situ kan, terus saya tiba-tiba diam. Saya nggak ngomong apa-apa, saya hanya diam. Nah, secara tidak langsung nanti yang lain juga akan seperti ini. Menang, Bu Halim mesu, Bu Halim marah, misalkan begitu kan. Mereka secara tidak langsung akan berhenti sendiri. Nah, makanya di sini variasi dengan kita memberikan kesenyapan itu juga penting dilihat kondisinya seperti apa. Begitu ya. Kemudian mengadakan kontak pandang. Nah, mengadakan kontak pandang. Ini juga penting. Jangan sampai ketika kita mengajar di kelas yang kita pandang itu hanya satu anak dumeh guanteng, dumeh wayu kan. Terus kita lihat itu saja, jangan sampai seperti itu, tapi harus bisa menyeluruh ke kelas. Begitu ya, yang pojok kanan ya dilihat, pojok kiri ya dilihat, yang di belakang, yang di depan, yang di tengah, semuanya kita kontak pandang kita harus menyeluruh. Ini penting agar apa? Anak-anak ini kesannya mereka semuanya dapat perhatian dari kita, tidak hanya yang di depan saja, wah, yang di depan terus yang dilihat Bu Halim, atau yang cantik aja yang dilihat Bu Halim, aku yang jelek gimana? Kasihan dong yang jelek kan gitu. Enggak seperti itu. Jika kontak pandang kita harus menyeluruh sehingga mereka merasa semuanya diperhatikan. Dan yang terpenting juga di sini adalah gerakan badan dan juga mimik. Contoh bayangkan saja ketika kita ngajar terus hanya duduk terus dari awal sampai akhir duduk di kursi terus gitu kan. Nah, itu juga akan mempengaruhi anak-anak juga akan nggak semangat, kehangatan dan keantusiasan terus apa ya, pembelajaran yang menyenangkan tidak akan tercipta kalau kita hanya seperti itu. Jadi variasi dalam posisi kita berdiri, mimik kita itu juga akan pengaruhi ya. Sesekali berdiri di situ di depan, nanti di tengah, di samping, di kanan gitu ya. Sekali duduk, berdiri gitu. Jangan terus berdiri Bu, saya sudah berdiri Bu, ya berdirimu di tengah terus ngadep jejer gitu gini terus ya nggak ada variasi dalam gerakan dan posisi ya juga akan lucu, akan tidak menyenangkan, tidak akan bisa menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi apa namanya, variasi dalam gerakan, posisi, mimik, ekspresi itu juga penting. Ya. Nah, yang sering ini teman-teman mahasiswa itu juga harus latihan nanti kalau mengajar antara intonasi dengan ekspresi itu harus sinkron ya, jangan terus misalkan ya sudah tepuk semangat, intonasinya sudah semangat tapi ekspresinya masih kayak orang marah begitu. Nah, ini juga perlu apa namanya? Variasi dalam mimik ekspresi tadi juga penting. Tapi jangan sampai overload ya, misalkan variasi dalam gerakan atau posisi terus sampai goyang-goyang, ngomong sambil goyang-goyang maju depan maju belakang gitu ya. Kakinya goyang-goyang sambil ngomong gitu maju mundur. Jangan sampai overload seperti itu karena itu nanti malah akan mengganggu. Nah, Bu, biasanya ada yang latah, Bu. Misalkan kan gerakan nggak sengaja kita itu refleks misalnya ya. Saya kalau menyampaikan itu ketika berdiri itu refleks tiba-tiba maju mundur. Itu sebenarnya bisa dikontrol. Dikontrol, diingat-ingat pokoknya saya jangan sampai maju mundur nanti diingat-ingat lagi terus. Nanti kalau sering banyak latihan nanti akan bisa kita mengontrol dengan mudah begitu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Variasi dalam gaya mengajar tadi ada variasi dalam intonasi, suara, kesenyapan, kontak pandang, gerakan badan, posisi sampai mimik itu juga harus ada variasinya. Kemudian variasi dalam penggunaan metode media ya ini tentunya diperhatikan. Disesuaikan dengan kalau yang ini disesuaikan dengan materinya apa,
media yang sesuai itu apa, termasuk juga metodenya apa. Nah, variasi pola interaksi kan ini kaitannya dengan penggunaan metode kan. Materinya ini nanti metodenya ini anak-anak saya minta melakukan ini juga harus variasi. Jangan sampai misalkan kan kalau di sekolah-sekolah 24 kali pertemuan misalkan ya. 24 kali pertemuan terus dumeh di pertemuan pertama itu kita menggunakan metode think, pair, and share itu anak-anak suka. Terus selama 24 kali pertemuan itu kita menggunakan metode yang sama. Anak-anak dibagi kelompok terus secara berpasangan disuruh seperti ini. Ya anak-anak nggak akan tertarik lagi, wong sama kan. Makanya di sini variasi dalam metode, penggunaan metode itu juga penting. Ya, diskusi kelompoknya ajak disuruh seperti ini ya. Juga nanti anak-anak juga akan bosen, nggak akan tertarik lagi. Makanya di sini perlu diperhatikan. Sudah untuk keterampilan mengadakan variasi tadi ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjutkan yang keterampilan yang terakhir di sini keterampilan menjelaskan pada pertemuan ini. Setelah itu nanti teman-teman mahasiswa praktekkan. Ada yang mau ditanyakan keterampilan mengadakan variasi? Diingat ya, keterampilan mengadakan variasi tidak hanya variasi dalam penggunaan metode ataupun media, tetapi di sini juga variasi dalam gaya mengajarnya seperti apa. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan, Mas, Mbak? Nggak ada? Belum. Oke, belum ya. Belum, kita lanjutkan yang terakhir untuk di pertemuan hari ini, yaitu keterampilan menjelaskan. Kalau keterampilan menjelaskan berarti ini kaitannya dengan apa, Mas, Mbak? Keterampilan menjelaskan. Kaitannya dengan apa? Materi, Bu. Materi, betul. Kaitannya dengan materi. Menyampaikan materi. Kaitannya dengan materi. Nah, apa ya? Kalau kita menyampaikan materi di sini, yang terpenting itu adalah bukan menghafalkan materi, tapi yang terpenting ketika kita mau memiliki keterampilan menjelaskan yang bagus, yang pertama, kuasai dulu materi. Kuasai dulu materi. Menguasai dan memahami, kuasai dan pahami dulu materi. Memahami materi itu tidak harus menghafal. Diingat-ingat bahwa hafal itu belum tentu paham. Contohnya apa, Bu? Hafal belum tentu paham. Contohnya saya hafal surat Al-Fatihah karena setiap hari saya baca minimal 17 kali saya baca surat Al-Fatihah kan. Setiap kita sholat kan baca surat Al-Fatihah. Tapi belum tentu saya paham. Maksudnya apa sih surat Al-Fatihah itu? Padahal saya hafal loh surat Al-Fatihah. Nah, ini menunjukkan bahwa paham itu belum tentu kita hafal itu belum tentu kita paham. Tapi yang terpenting di sini adalah ketika kita mau mengajak anak-anak untuk diskusi, membahas tentang materi, itu yang paling terpenting di sini adalah kita menguasai dan memahami materi. Kita paham dulu materinya. Hafal itu nomor sekian. Kalau kita sudah paham, otomatis hafal akan mudah mengikuti. Ya, diingat-ingat nanti kalau kalian praktek itu harus paham betul. Contoh ini ketika saya mengajak mahasiswa untuk memahami tentang 4 keterampilan yang hari ini kita diskusikan, kalau saya belum paham, saya tidak akan bisa menyampaikan dengan contoh-contoh semacam tadi. Yang ada, saya penyampaiannya akan letterlek apa adanya yang ada di PowerPoint yang sudah saya buat, kan. Tapi tadi ketika saya mengajak teman-teman mahasiswa untuk memahami masing-masing keterampilan kan tidak letterlek apa yang ada di dalam PowerPoint ini, tapi kita kembangkan. Nah, itu berarti kita sudah memahami. Beda kalau kita belum paham. Ya, jadi ini misalkan contohnya ini, jadi keterampilan komponen keterampilan mengadakan variasi yang pertama adalah variasi dalam gaya mengajar. Itu meliputi yang pertama penggunaan variasi suara. Paham ya anak-anak? Hanya seperti itu berarti menunjukkan bahwa gurunya belum memahami materi yang disampaikan. Yang kedua, pemusatan perhatian yang anak-anak. Yang ketiga adalah kesenyapan. Bisa dipahami anak-anak? Angger seperti itu, yaitu belum paham. Kita sebagai guru kalau penyampaian mengajak anak-anak memahami materi kok seperti itu, berarti kita sendiri belum paham. Begitu ya. Ya, jadi mohon diperhatikan. Misalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Misalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Ya, misalkan hal-hal yang membatalkan sholat. Misalkan yang pertama adalah bersentuhannya antara kulit perempuan yang sudah balik, antara perempuan dan laki-laki.
Misalkan kita hanya seperti itu, di buku seperti itu kita hanya sampaikan seperti itu tanpa adanya penjelasan tambahan dari guru. Itu berarti kita belum paham sendiri. Nah, bagaimana anak-anak bisa lebih paham kalau gurunya sendiri belum paham? Kan harusnya itu dibutuhkan penjelasan tambahan. Jadi, maksudnya bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah balik itu seperti ini anak-anak. Ada yang bisa memberikan contoh? Gimana contohnya? Oh ini Bu. Nah kalau misalkan anak usia 3 tahun yang belum balik ya, bersentuhan dengan kamu misalkan salaman gitu, batal atau enggak anak-anak? Kita tidak akan bisa memberikan contoh seperti ini kalau kita sendiri belum paham. Nah, kita bisa memberikan contoh yang seperti tadi ini loh contohnya tadi. Itu kan kalau kita sudah paham kan. Nah, makanya di sini yang terpenting adalah kita pahami dulu materi yang akan kita sampaikan. Nanti kita akan lebih mudah mengajak anak-anak untuk memahami materi kalau kita sendiri sudah paham, dan juga contoh-contoh yang kita berikan itu juga nanti akan mudah kita memberikan contoh kalau kita sudah paham. Tidak apa adanya yang ada di buku sampaikan seperti itu tanpa ada penjelasan tambahan. Kalau hanya mengajarnya seperti itu, iya sudah, itu ya anak-anak. Yang kedua apa yang membatalkan? Ini Bu, iya betul, itu ya. Ada yang mau ditanyakan? Hanya seperti itu yang ngapain kita capek-capek ke sekolah. Kita baca sendiri suruh orang tua kayak kita kayak gitu juga bisa kan? Nah, begitu loh. Ini tujuannya salah satu kenapa sih penting kehadiran guru di sini, kan ada penjelasan tambahan yang memang di buku itu tidak dijelaskan. Gitu ya. Begitu. Ini harus diperhatikan. Nah, makanya kalau sudah paham materinya sudah dikuasai, nanti insya Allah tadi nervous terus apa lagi grogi itu akan ter apa namanya terminimalisir dengan sendirinya karena kita sudah pede kan sejak awal. Beda kalau misalkan dari awal kita tidak menguasai atau belum menguasai materi yang akan kita sampaikan. Pas belum menguasai, ya aku belum paham yang ini, aku belum paham yang ini, nanti kan juga akan ambiar sendiri, malah grogi, tambah grogi kan. Beda kalau kita sudah paham kan lebih pede, sehingga kita akan lebih lebih apa namanya, lebih enak untuk menyampaikan, tidak grogi itu akan hilang sendiri begitu. Sehingga nanti akan lebih memperlancar, lebih mempermudah kita dalam mengajak anak-anak untuk mendiskusikan materi yang kita bahas hari ini. Dan yang perlu diingat di sini, yang perlu diingat ini saya sering mengulangi ini, menjelaskan materi, keterampilan menjelaskan itu bukan berarti gurunya yang menjelaskan sendiri sampai dari A sampai Z terus menjelaskan sendiri, itu tidak. Ya, jadi anak-anak rukun sholat itu ada sekian, anak-anak syarat sholat ada sekian ya. Yang pertama ini, yang kedua ini, bisa dipahami anak-anak? Iya Bu. Udah lanjut? Iya Bu. Ngono kan? Hanya seperti itu terus ya, jangan. Tapi kita pancing dengan beberapa pertanyaan. Karena kalau kita hanya ceramah begitu, nanti pembelajarannya ya teacher center, padahal kita harus sudah student center. Sudah nggak nyamannya lagi kita ngajar teacher center kan. Maka bagaimana pinter-pinter kita dengan mengajak anak-anak untuk memahami materi di sini dengan memancing dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan itu tadi. Sehingga di sini ada apa namanya, komunikasi yang aktif, interaksi yang aktif antara pendidik dengan peserta didik melalui pertanyaan-pertanyaan, kemudian dibahas, didiskusikan tadi ya. Begitu ya. Nah, ketika kita mau mengajak anak-anak untuk memahami teori atau menjelaskan materi begitu ya, memahami materi hari ini, menjelaskan, juga harus diperhatikan. Harus diperhatikan karakteristik peserta didik. Ini yang penting, karakteristik peserta didik. Sama-sama materinya sholat ya. Kalau kita ngajar sholat anak kelas 1 SD MI dengan sholat kita ngajar kelas 7 MTS SMP misalkan, itu ya tentu nanti bahasa yang kita gunakan akan berbeda. Intonasi yang kita gunakan juga akan berbeda. Makanya ini harus diperhatikan karakteristik peserta didik. Tidak hanya kelas berapa tapi masing-masing. Nah, sama-sama kelas 7 misalkan ya. Saya akan berbeda kalimat, penggunaan cara mengajar saya ketika saya masuk di kelas 7A dengan kelas 7B. Kenapa? Ini kan sama-sama kelas 7. Iya, tapi karakternya berbeda. Kelas 7A itu lebih aktif, kelas 7B itu lebih pendiam. Makanya bahasa yang saya gunakan nanti juga akan berbeda. Intonasi yang saya gunakan juga memungkinkan untuk berbeda. Makanya di sini penting sekali kita tahu karakteristik peserta didik. Minimal ya tahu ini kelas berapa yang kita ajar, terus secara umum kelas ini itu seperti apa begitu. Sehingga nanti kita lebih mudah, penggunaan bahasanya juga harus disesuaikan. Kelas 1 SDMI kamu ajak ngomong
bahasanya kamu tinggi-tinggi ya nggak mudeng lah, nggak paham gitu. Kemudian ketika dalam menjelaskan itu, misalkan untuk memahami sebuah konsep atau teori itu anak-anak merasa kesulitan, ya kita harus memberikan contoh dan ilustrasi. Contoh-contoh yang memang bisa mempermudah anak-anak memahami konsep teori gitu. Karena kadangkala itu anak-anak sulit memahami konsep tanpa adanya contoh terlebih dahulu. Maka harus kita mudah memberikan ilustrasi-ilustrasi. Itu penting. Ilustrasi-ilustrasi itu penting. Untuk apa? Untuk lebih memudahkan anak-anak memahami konsep atau teori. Ini juga perlu diperhatikan ya. Yang terpenting tadi jangan sampai kita teacher center, tapi usahakan memang harus melibatkan peserta didik secara aktif. Tanya jawab gitu ya, ditanya terus kita diskusikan begitu cara menjelaskannya, tidak terus gurunya ceramah sendiri. Ini dari awal sampai akhir. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan keterampilan menjelaskan? Ada yang mau ditanyakan nggak keterampilan menjelaskan? Sampun ya. Ini yang terakhir keterampilan mengelola kelas ya, masih ada waktu, masih cukup. Berarti nanti setelah ini kan mahasiswa praktek keterampilan mengelola kelas. Nah, keterampilan mengelola kelas ini apa ya namanya? Terkait dengan semua keseluruhan ketika kita mengajar di kelas. Misalkan kita masuk di kelas gitu ya, mulai dari pertama sampai kegiatan pendahuluan sampai kegiatan penutup, itu bagaimana kita bisa mengelola kelas dengan baik. Termasuk juga ketika ada tadi yang saya sampaikan di awal, ada insiden-insiden yang sebelumnya tidak kita pikirkan, tidak kita bayangkan sebelumnya. Misalkan saya sudah merencanakan hari ini mau menampilkan video. Nah, saya sudah merencanakan hari ini pembelajarannya anak-anak saya minta untuk mengamati video. Tiba-tiba saya mau menghidupkan LCD itu kan, tiba-tiba listriknya mati. Kan saya tidak bisa menampilkan video kan. Nah, itu harus kita bisa mengelola kelas dengan keadaan seperti itu. Harus bisa langsung mengambil tindakan yang memang itu nanti apa namanya, bisa mengatasi kendala tersebut. Ya sudah anak-anak, karena memang listriknya mati. Nah, sekarang coba kalian lihat di bukunya saja. Misalkan punya buku semuanya itu kan ada gambar. Nah, ini berarti dari kejadian tadi yang tidak kita bayangkan sebelumnya, kita bisa langsung mengantisipasi dengan tindakan anak-anak diminta mengamati gambar yang ada di buku. Misalkan begitu. Ini salah satu apa namanya? Bagaimana kita bisa mengolah kelas dengan baik, begitu ya. Tidak hanya pengelolaan dalam hal apa namanya, penggunaan metode media, tapi juga tadi hal-hal yang tidak diinginkan, yang tidak kita bayangkan sebelumnya juga harus kita bisa memberikan tindakan yang memang sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan kebutuhan saat itu dan kejadian saat itu begitu. Kemudian artinya apa di sini keterampilan mengelola kelas itu mulai dari awal sampai akhir, tadi kegiatan pendahuluan dan juga sampai kegiatan penutup itu juga harus dikelola dengan baik, termasuk juga kemungkinan-kemungkinan apa yang memang sebelumnya belum, kemungkinan-kemungkinan apa yang memang sebelumnya tidak pernah kita rencanakan. Kalau misalkan itu terjadi ya harus kita bisa langsung mengambil sikap yang cepat begitu. Jangan sampai wah listriknya mati ya sudah, karena ini nggak bisa ya sudah, nggak usah ya, kita akhiri saja pertemuan kita hari ini ya, nggak boleh seperti itu ya. Jadi harus ada ini bagaimana caranya, solusinya apa ini ketika mati listrik. Oh ya sudah, kalau gitu kita alihkan anak-anak untuk mengamati gambar begitu. Nah, yang perlu diperhatikan ketika kita contoh lagi, ketika kita salah satu keterampilan mengolah kelas adalah misalkan kita sudah meminta anak-anak untuk melakukan diskusi kan, diskusi terus mereka tanya jawab misalkan ya. Ketika diskusi, nah kita terlalu campur tangan yang berlebihan. Kita campur tangan kepada mereka itu sampai berlebihan. Misalkan dari presenter misalkan ya, pemakalah itu menyampaikan ada yang kurang pas, langsung ya enggak begitu, langsung kita cut di tengah, jangan seperti itu. Atau misalkan ada yang tanya terus ini jawabnya langsung ya enggak seperti itu, langsung kita omongkan di situ, enggak boleh. Itu berarti kita terlalu berlebihan dalam apa namanya, masuk ke dalam apa yang aktivitas yang mereka lakukan. Nanti biarkan dulu, nanti ada saatnya kita memberikan konfirmasi. Jadi waktu yang dilakukan mahasiswa untuk waktu yang dilakukan peserta didik untuk melakukan diskusi, biarkan mereka diskusi dulu. Nanti ada saatnya kita memberikan konfirmasi. Jangan mereka terus kita potong di tengah baru menyampaikan. Atau sih enggak seperti itulah, Mas.
langsung kita begitu kan ya, nanti mereka akan melanjutkan ya juga sungkan, akan ewoh, akan males kan. Nah, makanya biarkan mereka diskusi dulu, menemukan dulu seperti apa kemampuan mereka yang mereka temukan itu, baru nanti kita berikan konfirmasi. Begitu. Kemudian yang perlu dihindari lagi adalah penyimpangan. Artinya di sini ini materinya apa, yang disampaikan apa, itu juga perlu. Ini materinya apa, metodenya apa, itu juga termasuk kategori penyimpangan. Artinya kan antara metode yang digunakan tidak sesuai dengan materi yang dipelajari hari ini. Jadi itu juga harus diperhatikan. Termasuk juga misalkan ada yang gaduh di dalam kelas, juga bagaimana kita bisa mengembalikan kondusivitas kelas tersebut tanpa harus memarahi anak yang gaduh. Misalkan ya tadi, misalkan bisa dengan Mas, coba yang di belakang sana ada berapa tadi pengertian, ada berapa tadi rukun sholat misalkan. Dengan kita memberikan pertanyaan itu, artinya kan secara tidak langsung kita menegur dia. Ojo ngomong dewe, tak takoni, dengan cara diberikan pertanyaan, otomatis mereka langsung akan diam begitu, tanpa harus kamu diam enggak, tanpa harus begitu ya. Kalau anak-anak disuruh diam gitu akan susah. Tapi kalau misalkan coba Mas, kamu tadi kan ngomong, oh anak itu ngomong sendiri, anak itu apa namanya, bicara sendiri, ya sudah saya tanya, otomatis mereka akan diam. Nah begitu, ini berarti kita sudah berusaha untuk mengelola kelas dengan baik. Salah satunya tadi ya. Begitu. Ada yang mau ditanyakan? Ini untuk pertemuan hari ini ada 4. Yang mau tanya silahkan. Mumpung masih ada waktu, silahkan. Ada yang mau ditanyakan sebelum nanti apa namanya, kita akhiri pertemuan hari ini. Silahkan Mas Mbak, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Halo, Mas Mbak? Halo, Bu. Tidak ada yang ditanyakan? Belum. Oke. Nah, ini ya. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa untuk apa namanya, mengetahui bahwa sebenarnya kemarin di kegiatan pendahuluan juga sudah banyak yang mempraktekkan keterampilan bertanya dasar begitu ya. Jadi nanti untuk minggu ini nanti tidak ada tugas untuk membuat video, tapi nanti langsung kita gabung di pertemuan kelima. Setelah pertemuan kelima nanti baru mahasiswa membuat bagaimana sih cara memberikan pertanyaan dasar, memberikan pertanyaan lanjut begitu. Untuk minggu ini tidak ada tugas video ya, nanti kita akan lanjutkan di pertemuan apa namanya, pertemuan kelima. Begitu ya Mas Mbak ya. Oke, Bu. Oke, terima kasih atas perhatiannya hari ini. Semuanya masih semangat ya. Itu ya, kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca hamdalah bersama. Baik ya, yang belum sholat bisa sholat dulu. Nanti hati-hati pulangnya, nggak usah ngebut, nggak rumahnya asik ya, jadi nggak usah ngebut. Oke, terima kasih semuanya. See you next week ya. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.